Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo on Myoji sebelumnya atau part 8. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini mari kita mulai dari awal chapter volume 7 web novelnya guys. Yang mana saat itu Seika sedang membaca surat yang baru dikirimkan oleh Fiona. Dalam surat itu, awalnya tentu Fiona memberikan salam yang sangat hangat sekaligus menanyakan kabar Seika saat ini. Kebetulan saat itu musim dingin di kota Lakana sudah berakhir dan mulai memasuki musim semi. Setelah memberikan salam, Fiona meminta maaf karena setelah cukup lama, dirinya baru sempat untuk mengirimkan surat dan juga menjelaskan keadaan Fiona sendiri saat ini. Namun Fiona juga merasa sangat senang setelah mendengar kalau Seika dan teman-temannya sudah sampai di Lakana dengan aman dan bisa tetap tinggal di kota itu dengan nyaman. Walaupun awalnya mereka sempat mendapatkan sambutan yang kurang ramah atau saat baru memasuki kota itu. Di sini Fiona juga menjelaskan kenapa dirinya baru sempat mengirimkan surat ini untuk Seika. Cuma intinya Fiona itu sangat sibuk dan benar-benar baru sempat meluangkan waktunya untuk menulis surat ini. Setelah itu di sini Fiona mengucapkan banyak terima kasih untuk Seika sama yang telah menyelamatkan kota Lakana dari penyerbuan monster sebelumnya. Barulah setelah itu di sini Fiona menulis banyak hal mengenai penyerbuan monster itu, lalu kecurigaan Seika tentang dirinya dan alasan kenapa Fiona tetap mengirim Seika ke kota itu. Jadi sebelumnya kan Seika sempat menaruh kecurigaan pada Fiona dan juga belum menemukan jawaban apa tujuan Fiona mengirim Seika ke kota Lakana. Soalnya kan Seika cukup yakin kalau Fiona itu bisa melihat masa depan di mana kota Lakana akan mengalami bencana semacam itu. Tapi kok malah sengaja mengirim Seika dan ketiga temannya ke kota itu. Nah, kemungkinan Fiona juga sudah menduga kalau Seika akan berpikir seperti itu. Makanya di surat ini Fiona menjelaskan banyak hal supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Jadi sebenarnya saat Fiona mengirim Seika dan Amyu ke Lakana, dia masih belum melihat masa depan dengan penyerbuan monster. Atau masa depan yang dilihat Fiona mengenai kota Lakana masih baik-baik saja dan sama sekali nggak muncul bencana semacam itu. Barulah setelah beberapa hari Seika dikirim ke Lakana, Fiona baru bisa melihatnya. Cuma saat itu keadaan Fiona sendiri juga lagi sangat sulit. Dia lagi disibukkan dengan banyaknya kekacauan yang ada di kekaisaran dan Fiona sendiri juga selalu diawasi oleh banyak fraksi yang tidak mendukungnya. Jadi sangat sulit bagi Fiona untuk mengambil tindakan pencegahan ataupun penyelamatan untuk kota Lakana. Seperti misalnya menyiapkan tempat tinggal baru untuk semua orang di kota Lakana saat penyerbuan belum terjadi. Atau mengirimkan banyak prajuritnya untuk membantu para petualang di sana. Saat itu Fiona nggak mungkin bisa melakukan hal semacam itu. Bahkan untuk memberitahu Seika mengenai penyerbuan itu saja sangat sulit bagi Fiona dan akhirnya sama sekali nggak memberitahunya. Jadi pada akhirnya Fiona nggak bisa melakukan apapun dan hanya bisa memasrahkan semuanya pada Seika. Di sini Fiona juga memberitahu kalau kemampuannya untuk melihat masa depan tidak selalunya tepat, walaupun baru kali ini Fiona sampai lengah seperti itu. Jadi Fiona sangat meminta maaf pada Seika dan dirinya sama sekali nggak punya tujuan jahat apapun. Ya itulah penjelasan dari Fiona untuk menghindari kesalahpahaman dengan Seika atau pria yang sangat dicintainya. Nah, sebagai ucapan terima kasih dan permintaan maafnya, di sini Fiona juga mengirimkan cek kosong untuk Seika. Jadi Seika bebas untuk menulis berapapun jumlah uang yang dia mau. Lalu Seika bisa menukarkannya pada penyimpanan uang atau bank yang ada di kota itu. Sebenarnya suratnya itu ditulis dengan sangat mesra guys, dan tentunya dengan kalimat yang sangat baik. Bahkan beberapa kali Fiona sampai memanggil Seika dengan sebutan Seika sayang atau untuk Seika sama tersayang. Setelah membaca semuanya, Seika yang saat itu lagi di kamar penginapannya langsung menyimpannya kembali. Cuma Yuki yang sempat melihatnya langsung menanyakannya dan tentunya dia juga penasaran dengan isi dari surat itu. Seika pun menjelaskan semuanya pada Yuki dan seperti biasa Yuki memberikan pendapatnya sendiri. Kalau bagi Yuki surat yang ditulis Fiona itu lumayan gak meyakinkan. Atau intinya Yuki itu masih curiga dengan Fiona dan gak sepenuhnya percaya dengan semua alasan Fiona yang dijelaskan dalam surat itu. Ya seperti biasa Yuki sangat curigaan kalau menyangkut wanita yang punya hubungan dengan Seika. Soalnya bagi Yuki hampir nggak mungkin bagi seorang putri seperti Fiona sampai nggak punya celah seperti itu.
sekalipun dia mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Mengingat sejauh ini Fiona seperti orang yang bisa memprediksi semuanya dan sangat pintar melakukan apapun. Jadi Yuki sangat tidak percaya kalau Fiona itu sampai gak punya celah untuk memberitahu Seika saat penyerbuan monster belum terjadi. Cuma entah kenapa dia memutuskan untuk diam dan menyerahkan semuanya pada Seika. Ya, di sini Seika juga mengatakan kalau mungkin tidak semuanya dijelaskan oleh Fiona dalam surat itu benar, atau sebagian cuma alasan yang sengaja dibuatnya aja. Cuma Seika juga yakin kalau Fiona memang tidak punya tujuan yang jahat. Soalnya harusnya dia paham kalau bencana sebesar ini saja tidak mungkin mampu untuk membunuh Seika. Bahkan setelah membaca surat itu, Seika bisa paham kalau sebenarnya Fiona itu merasa sangat khawatir dan juga sangat cemas. Cuma khawatirnya dia itu bukan pada keselamatan Seika, melainkan khawatir kalau Seika salah paham padanya, dan Fiona sangat takut kalau Seika sampai membencinya gara-gara itu. Setelah itu di sini Yuki juga menanyakan cek kosong yang Fiona berikan pada Seika. Lalu setelah Seika menjelaskan kegunaan dari lembar kosong itu, Yuki langsung kelihatan bersemangat. Bahkan dia meminta Seika untuk menuliskan jumlah uang yang sangat banyak, supaya Seika menjadi sangat kaya dan bisa hidup dengan enak. Walaupun ya tentu Seika nggak mungkin mau melakukan itu. Soalnya kan walaupun Seika menuliskan jumlah uang yang sangat banyak atau sampai nggak wajar, namun tetap saja jumlah maksimal yang bisa dia ambil ya cuma sebanyak kekayaan Fiona yang ada di kota Lakana. Jadi cek kosong itu nggak akan mungkin bisa menguras kekayaan Putri Fiona. Cuma tetap saja Yuki jadi merasa kalau Fiona memang baik dan sangat peduli pada Seika. Walaupun di sini dengan nada yang cukup lirih, Yuki memohon pada Seika untuk tetap waspada dan jangan biarkan ada wanita yang sampai menusuk Anda dari belakang. Setelah itu, Seika memutuskan untuk menyimpan cek kosongnya dan akan menggunakannya nanti jika memang sudah membutuhkannya. Soalnya kan saat ini Seika dan partinya udah gak kekurangan uang lagi seperti dulu, atau ya bisa dibilang sangat cukup untuk saat ini. Karena mungkin sebelumnya mereka juga mendapatkan bayarannya cukup banyak setelah ikut menyelamatkan kota itu, dan mungkin juga selalu menerima gaji setiap bulannya. Sama seperti para petualang lain dan juga semua penduduk kota itu. Nah, selanjutnya di sini mari kita bahas satu chapter tambahan yang memperlihatkan sudut pandang Fiona mengenai Seika dan penyerbuan monster. Walaupun sebenarnya chapter tambahan ini hanya ada di light novelnya, cuma karena ceritanya sama aja, jadi ya mari kita sekalian bahas aja guys. Tepatnya sebelum penyerbuan monster terjadi, saat itu Fiona ada di salah satu kota di wilayah kekaisaran. Dia sedang ada di ruangannya bersama makhluk hitam yang selalu bersamanya. Nah, di sini Fiona mulai berpikir keras mengenai penyerbuan monster yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus dirinya ambil. Supaya kota Lakana nggak mengalami kehancuran dan juga supaya Seika nggak salah paham tentang Fiona sendiri. Soalnya memang beberapa hari setelah Seika dikirim ke Lakana, Fiona baru bisa melihat masa depan itu, dan itu pun masa depan yang dilihatnya bisa dibilang sangat ambigu. Jadi awalnya Fiona itu kayak nggak yakin apakah ini masa depan yang memang akan terjadi atau apakah cuma kepingan masa depan yang nggak mungkin terjadi. Soalnya mungkin sebenarnya malah Seika lah yang sama mengaruhi masa depan kota Lakana atau munculnya penyerbuan monster. Karena kan sebelum Seika dikirim ke kota itu, Fiona masih melihat kalau masa depan kota Lakana akan baik-baik saja. Tapi setelah Seika sampai di sana, Fiona jadi melihat masa depan yang berubah-ubah atau nggak pasti. Sampai Fiona bisa melihat masa depan itu dengan jelas saat penyerbuan monster sudah semakin dekat. Di sini makhluk hitam juga sangat yakin kalau Raja Iblis itulah yang sudah mempengaruhi masa depan kota Lakana. Namun dia juga meminta Fiona untuk gak usah khawatir. Soalnya makhluk hitam sangat yakin kalau sang Raja Iblis tentunya mampu mengatasi penyerbuan monster itu dengan sangat mudah. Ya tentu Fiona juga sangat paham akan hal itu, cuma kan yang ditakutkan Fiona itu kesalahpahaman Seika dan juga sangat takut dibenci oleh Seika. Sepertinya di sini Fiona juga sudah beberapa kali mengambil tindakan untuk bisa merubah masa depan itu. Walaupun hasilnya tetap sama dan Lakana akan tetap mengalami penyerbuan monster. Nah, misal jika Fiona mengungsikan semua penduduk kota Lakana sekaligus Seika dan teman-temannya, maka otomatis Lakana akan mengalami kehancuran. Dan tentunya Fiona nggak mau kehilangan kota Lakana yang sudah menjadi pendukung besarnya selama ini. Sedangkan jika Fiona tidak mengambil tindakan itu atau tidak memberitahu Seika, maka Seika bisa salah paham dan Fiona nggak mau dibenci oleh pria yang sangat dicintainya. Jadi intinya Fiona nggak mau kehilangan kota Lakana dan juga nggak mau dibenci oleh Seika.
Makanya pada akhirnya Fiona memutuskan untuk gak mengambil tindakan apapun dan menyerahkan semuanya pada Seika. Soalnya pasti Seika mampu menyelamatkan kota itu dengan sangat mudah. Lalu untuk menghindari kesalahpahaman, Fiona sengaja mengirimkan surat dan menjelaskan semuanya pada Seika. Walaupun memang ada beberapa alasan yang sengaja dibuat oleh Fiona untuk lebih meyakinkan Seika. Jadi intinya dalam hal ini Fiona sengaja bertaruh dan bagi gua itu merupakan salah satu kelicikannya guys. Ya walaupun tujuannya tentu sangat baik dan sebagian besar untuk kebaikan Fiona sendiri. Sebenarnya di sini makhluk hitam juga ikutan panik dan berpikir. Soalnya dia khawatir jika Seika sampai marah, maka sudah pasti kekaisaran akan segera mengalami kehancurannya. Tentu Fiona yang mendengar itu hanya bisa memasang muka yang datar. Ya itulah satu chapter tambahan yang ada di light novelnya dan mari kita kembali ke cerita web novelnya guys. Tepatnya beberapa hari setelah Seika membaca surat dari Fiona, akhirnya saat itu musim semi telah tiba. Seika dan teman-temannya sudah tinggal di Lakana selama kurang lebih 1 tahun dan sudah saatnya bagi mereka untuk melanjutkan profesi mereka sebagai seorang petualang. Soalnya tugas mereka untuk membuat buku panduan petualang sudah selesai dan hanya tinggal menyerahkan sisanya pada pihak kota Lakana. Semua wilayah dungeon di sekitar kota itu juga perlahan mulai pulih dan mungkin hanya tinggal beberapa bulan lagi sampai semuanya kembali seperti semula. Jadi sebagian petualang sudah mulai memasuki wilayah dungeon untuk mencari material dan sebagainya. Nah, party Seika sendiri saat ini akan menerima kelas mereka masing-masing sebagai sang petualang. Ya seperti para petualang pada umumnya kan biasanya mereka punya kelas atau tingkatannya masing-masing. Dari mulai petualang tingkat 1 sampai tingkatan yang paling rendah tergantung dari prestasi dan pengalaman yang sudah mereka capai. Mungkin karena pihak guild selama ini sangat sibuk, jadi baru kali ini party Seika diberikan tingkatan mereka masing-masing sebagai sang petualang. Tentunya pertarungan dan pencapaian mereka pada saat penyerbuan monster juga akan ikut dihitung. Jadi level atau tingkatannya itu bukan hanya dinilai dari seberapa kuat atau seberapa banyak monster kuat yang berhasil mereka kalahkan. Namun pengalaman dan seberapa lama mereka menjadi petualang juga akan ikut dihitung. Nah, untuk level yang paling tinggi itu level 1. Walaupun di kota Lakana sendiri sejauh ini hanya ada 1 orang yang berhasil mencapai level itu, yaitu wali kota Silas. Jadi petualang level 1 itu ibaratnya udah kayak gelar kehormatan yang sangat tinggi dan hanya pihak kota itu yang berhak untuk memberikannya. Soalnya nggak ada syarat atau keterangan tertulis untuk bisa mencapai level 1. Yang berarti level 2 itu udah sama aja puncak dari tingkatan paling tinggi yang bisa dicapai oleh para petualang. Nah, di sini gua akan tulis saja bagaimana cara mereka menilai dan menentukan level dari para petualang di dunia itu, guys. Supaya nggak terlalu panjang jelasinya. Nah, di situ bisa kita lihat kalau petualang level 2 itu pastinya udah punya pengalaman yang sangat banyak dan tentu mereka sudah menjadi petualang selama puluhan tahun. Atau kalaupun dia belum lama menjadi petualang, berarti orang itu punya kekuatan dan pencapaian yang sangat tinggi. Seperti misalnya Zambluk dan juga Liloid yang sudah menjadi petualang selama puluhan tahun dan mereka berada di level 2. Sedangkan untuk semua party petualang juga diberikan level masing-masing dan kurang lebih aturannya juga sama seperti itu. Tentunya party Red Wing dan Lin Katri Aliansi lah yang punya level paling tinggi di kota Lakana. Nah, di sini ketiga teman Seika yaitu Amyu, Yiva, dan Mabel mendapatkan level 5 atas pencapaian yang sudah mereka lakukan. Soalnya kan walaupun belum lama menjadi petualang, tapi mereka sudah mampu untuk mengalahkan monster dengan level menengah. Di sini seperti biasa Amyu lah yang paling senang setelah mendapatkan semua itu. Walaupun dia yakin sebenarnya bisa mencapai level yang lebih tinggi kalau umurnya nggak terlalu muda. Jadi di sini mereka mendapatkan lencana dan juga sertifikat resmi yang menandai mereka sebagai petualang tingkat berapa. Semakin tinggi level mereka, maka lencana yang mereka dapatkan juga akan semakin keren dan itu bisa digunakan sebagai kalung. Namun tak lama kemudian begitu mereka membuka kotak milik Seika yang isinya juga lencana dan sertifikatnya, mereka langsung terdiam dan hampir nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Begitu juga dengan Seika sendiri juga sangat tidak menyangkanya. Karena ternyata Seika mendapatkan level 1 yang mana itu merupakan gelar kehormatan yang sangat tinggi sebagai sang petualang. Tentunya lencana yang dia dapatkan juga cukup berbeda dengan milik ketiga temannya. Atau kalau milik Seika itu menggunakan bahan emas murni dan itu kelihatan sangat keren.
Ya tentu sebenarnya Seika sama sekali nggak mengharapkan itu. Soalnya kan itu sama aja gelar kehormatan yang hanya diberikan pada mereka yang sudah memberikan kontribusi sangat tinggi. Ya walaupun sebenarnya jasa Seika bagi kota Lakana juga sangat besar. Cuma kan Seika nggak mau kelihatan terlalu menonjol dan nggak mau diperlakukan seperti itu. Walaupun ya Seika juga nggak mungkin menolaknya dan harus menerima semua itu dengan sangat bangga. Jadi di kota Lakana saat ini ada dua orang petualang dengan level 1 yaitu Silas dan juga Seika. Oh ya, dalam rencana itu ternyata mereka juga nggak menuliskan nama keluarga Seika atau Lamprogu. Dan malahan bagi Seika itu lebih baik. Nah, setelah mereka berempat resmi mendapatkan levelnya masing-masing, kini mereka sudah bisa mengambil misi yang ada di papan guild atau misi yang diberikan secara khusus oleh orang-orang yang membutuhkan jasa petualang. Jadi misinya nggak mesti menjelajahi dungeon atau mencari bahan langka di wilayah itu. Namun juga ada macam-macam permohonan seperti misalnya melakukan pengawalan atau mengalahkan monster di kota lain dan sebagainya. Karena misi papan itu datang dari banyak kota yang ada di dunia itu dan tentunya imbalannya juga cukup tinggi. Nah dari dulu MJ itu sangat ingin mengambil misi seperti itu supaya bisa berpergian ke kota lain sambil menjalankan misinya. Begitu juga dengan Jiva dan juga Mabel. Soalnya kan lama-lama mungkin mereka bosan juga selalu menjelajahi wilayah dungeon. Apalagi beberapa bulan sebelumnya mereka hanya mengerjakan tugas membuat buku dan belum keluar lagi dari kota itu. Jadi akhirnya di sini mereka sepakat untuk mengambil misi papan lalu menyelesaikannya bersama. Saat itu mereka langsung menuju ke guild untuk memilih misi mana yang akan mereka ambil. Tentunya di papan itu ada banyak misi dari yang mudah sampai yang tersulit. Walaupun ya jelas Seika sudah bebas mengambil misi apapun, sekalipun itu merupakan misi level 2 ataupun level 1. Dan tentunya ketiga teman Seika juga paham kalau Seika akan mampu menyelesaikan misi apapun yang diberikan padanya. Cuma kan mereka juga pengen ikutan menyelesaikannya atau pengen berguna juga, bukan hanya terus mengandalkan Seika doang. Nah, awalnya di sini mereka sempat mau mengambil misi mengalahkan monster kuat di salah satu tambang yaitu monster Hydra. Cuma Mio berpikir kalau mengambil misi itu palingan nanti Hydranya akan langsung dikalahkan sama Seika. Sedangkan mereka bertiga cuma bisa melihatnya aja. Jadi akhirnya di sini setelah berunding cukup lama, mereka memutuskan untuk mengambil misi level 5 yang juga mengalahkan monster. Cuma monster yang perlu mereka kalahkan yaitu monster kelinci yang punya tanduk di kepalanya atau disebut juga sebagai Almirage. Nah, jumlah monster itu cukup banyak dan mereka selalu menyerang secara bersamaan. Jadi kan pastinya ketiga teman Seika akan cukup berguna dan lagian misinya juga cuma level 5. Bahkan mereka meminta Seika untuk menjadi porter dan juga penyembuh saja. Tepatnya lokasinya ada di sebuah hutan yang sangat dekat dengan kota Cats atau kota besar yang ada di sebelah utara kota Lakana. Kata Mio kalau naik kereta kuda mungkin hanya butuh waktu 3 hari untuk sampai ke sana. Jadi hutan yang akan mereka tuju itu seringkali digunakan oleh para pedagang untuk melintasi wilayah itu. Cuma akhir-akhir ini para monster kelinci itu seringkali melakukan penyerangan dan tentunya sangat meresahkan. Makanya asosiasi pedagang sampai mengajukan misi seperti itu. Ya akhirnya di sini mereka sepakat untuk mengambil misi itu dan akan segera berangkat setelah melakukan persiapan. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Yo, ada sabar ya dari fans. Selanjut terus bahas Saikyono on Myoji bang. Gua suka konten lu, gak kalah sama channel sebelah bang. Oke pasti gua lanjut dan syukurlah kalau lu suka dengan konten ini. Thank you bro. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.